semuanya, salam kenal. Saya Alivia Nurkalisma dari Gizi 2A. Di sini saya akan mempresentasikan kuliner khas Nusantara, mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esi Zulfiani, SPSI, MH Kes. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang bubur Manado atau tinutuan sebagai makanan khas Manado. Yang pertama ada kuliner khas Manado. Yang pertama, seperti yang kita ketahui pada umumnya, di setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khasnya masing-masing. Begitupun dengan Manado, Sulawesi Utara pada khususnya yang kaya akan makanan tradisional. Berikut ini beberapa makanan khas Manado. Yang pertama itu ada tinutuan. Tinutuan merupakan makanan yang dibuat dari campuran berbagai sayuran hijau dimasak dengan bubur beras dan labu kuning. Yang kedua ada cakalang fufu, ikan cakalang atau tongkol putih yang diasapi atau fufu. Ikan yang masih segar dan langsung diasapi ini kemudian diolah menjadi berbagai menu. Lalu yang ketiga ada dabu-dabu. Cabai diolah menjadi dabu-dabu atau sambal. Beberapa macam dabu-dabu seperti dabu-dabu bakar, dabu-dabu iris, dabu-dabu lemong, dan dabu-dabu ilalang. Lalu yang keempat ada es brenebon. Es brenebon ini bahan utamanya adalah brenebon atau kacang merah. Lalu yang kelima ada klaper tart. Kuliner yang satu ini adalah warisan orang Belanda sewaktu bercokol di Manado. Dessert yang sangat gurih dan lezat ini terbuat dari bahan dasar kelapa, tepung, susu, telur, dan mentega. Klapira sangat cocok disantap dalam kondisi masih dingin. Oleh sebab itu, klapira langsung dimasukkan ke dalam kulkas setelah diolah. Lalu yang keenam ada gohu. Gohu yang jenis asinan ini dibuat dari daging buah pepaya mangkal yang diiris kecil memanjang. Irisan buah pepaya itu kemudian dicampur dengan cuka, air, cabai yang dihaluskan, gula aren, bekasang atau beurut ikan, dan jahe. Dan yang ketujuh ada woku belanga. Woku belanga ini sejatinya dimasak di dalam belanga yang terbuat dari tanah liat. Woku merupakan campuran bumbu daun jeruk, daun pandan, daun kunyit, daun serai, kemangi, dan ditambah dengan bumbu-bumbu lainnya sehingga beraroma wangi dan bercita rasa pedas dan terasa segar. Lalu yang terakhir ada sambal roa. Sambal roa ini dibuat dari cabai yang dicampur dengan ikan roa atau sejenis ikan terbang yang sebelumnya diasap hingga kering sekali. Ikan roa yang dicampur dengan cabai itu sebelumnya ditumpuk menjadi halus. Cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, garam, serta gula kemudian ditumis. Lalu ada sejarah bubur Manado atau tinutuan. Bubur Manado atau tinutuan mempunyai sejarah yang panjang sejak masa penjajahan Belanda. Kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan kondisi perekonomian masyarakat jatuh, kecuali bagi mereka yang bekerja sama dengan penjajah. Banyaknya peperangan mengakibatkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli bahan makanan atau mengambilnya ke ladang. Warga akhirnya memanfaatkan segala yang ada di sekitarnya. Para ibu memetik sayur mayur serta umbi-umbian, umbi talas dan singkong, dan labu kuning yang ada di halaman atau pekarangan rumah. Bahan-bahan yang telah didapat tadi di sekitar rumah kemudian dicampur secara asal di dalam satu wadah. Dicampur sedikit beras lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan disukai banyak orang. Sejak saat itu, hidangan tinutuan tersebar ke masyarakat luas. Tinutuan juga biasanya disajikan dengan perkedel naik, sambal roa, rica roa, dan dabu-dabu roa, ikan cakalang, fufu atau tuna asap, perkedel jagung, serta tahu. Tinutuan juga bisa disajikan dicampur dengan mie atau dengan sup kacang merah yang disebut brenebon. Tinutuan yang dicampur dengan mie disebut midel. Tinutuan biasanya disajikan pada pagi hari atau juga bisa disajikan pada saat hari raya sebagai pengucapan syukur.
Dalam perkembangannya muncul kreasi tinutuan seperti tinutuan cakalang dengan campuran ikan cakalang yang sudah dihancurkan, atau midel yaitu tinutuan dengan campuran mie telur yang terkenal di daerah Minahasa. Midel berasal dari makanan sejenis tinutuan bernama midel, yaitu sup sayuran yang dicampur dengan beras tumbuk atau jagung. Midel kemudian ditambahkan mie sehingga disebut dengan midel. Lalu ada nama lain Manado. Nama lain Manado ini ada 3. Yang pertama itu ada bubur sehat, bubur persaudaraan, dan bubur campur. Bubur sehat, tinutuan mengandung vitamin, mineral, dan serat yang sangat menyehatkan. Bahan yang digunakan terdiri dari aneka sayuran hijau seperti bayam, daun gede, kangkung, daun kunyit, dan daun sereh, dengan kandungan vitamin A dan C. Sumber karbohidratnya berasal dari labu kuning, singkong, ubi jalar, dan beras. Tinutuan kerap dikonsumsi saat sedang dalam kondisi tidak fit, menjalani program diet, atau dijadikan makanan bayi dengan syarat dihaluskan seluruhnya. Lalu yang kedua ada bubur persaudaraan. Bubur persaudaraan. Tinutuan dijuluki bubur persaudaraan karena hampir selalu dihidangkan dengan jamuan di banyak acara yang diadakan oleh berbagai kelompok masyarakat di Sulawesi Utara. Mereka meyakini hidangan tinutuan atau bubur Manado dapat merekatkan persaudaraan dan pergaulan. Lalu yang ketiga, bubur campur. Tinutuan ini sering disebut sebagai bubur campur oleh warga asli Sulawesi Utara karena semua bahan dicampur menjadi satu saat memasaknya, dan ketika disajikan dalam mangkuk atau piring juga tercampur tanpa ada satu bahan yang dipisahkan. Di slide selanjutnya ada bahan dan cara pembuatan bubur Manado. Bahan-bahan untuk membuatnya itu ada 200 gram beras, 150 gram bayam, 100 gram ubi merah, lalu dipotong dadu kecil-kecil, 200 gram jagung manis, rebus, kemudian disisir, 1 batang serai memarkan, garam secukupnya, 20 lembar daun kemangi, dan 700 ml air. Untuk cara pembuatan bubur Manado itu, langkah pertama dalam membuat bubur Manado adalah cuci bersih beras dan tiriskan, lalu rebus beras bersama air 750 ml hingga matang. Lalu masukkan garam, ubi, serai, dan jagung. Masak hingga matang dan mengental. Lanjutkan dengan memasak bayam dan daun kemangi. Masak sebentar hingga daun layu, kemudian diangkat. Sajikan dengan sambal ikan roa dan perkedel jagung. Jika tidak ada, bisa dengan ikan asin atau sambal terasi. Lalu yang terakhir ada informasi gizi bubur Manado. Bubur Manado ini cocok dijadikan menu sarapan. Kandungan kalori dalam bubur Manado memenuhi kebutuhan asupan energi pada pagi hari, yaitu 250 kalori sampai 300 kalori. Selain itu, untuk penderita kolesterol tinggi, ia juga mengatakan tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi bubur Manado, karena dalam satu porsinya tidak ada kandungan kolesterol sama sekali. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, ini ada ukuran porsinya. Untuk satu porsi 240 gram. Untuk lemaknya 7,63 gram, lemak jenuhnya 1,235 gram, lemak tak jenuh gandanya 3,698 gram, lemak tak jenuh tunggalnya 2,136 gram. Untuk kolesterolnya itu 0 mg ya. Untuk protein 10,51 gram, karbohidrat itu 61,67 gram, seratnya 4,5 gram, gulanya 1,56 gram, sodium 581 mg, dan kalium 389 mg. Sekian presentasi kuliner khas Nusantara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.